Inilah yang harus kita pahami secara tauhid, sahabat. Karena kalau seandainya yang kamu lihat adalah makhluknya, maka kamu akan terjebak. Orang tauhid akan sudah memandang. Tidak ada fi'il satupun af'al. Semuanya hanya af'al dalam. Tidak ada af'al di dalam rumah. Mau lampu, mau TV, mau kulkas, mau magicom. Semuanya hanya af'al setrum dari PLN. Ingat itu. Mana yang kodim? Ya tentu setrum dulu. Nggak mungkin kamu beli kulkas sebelum ada setrum. Buat apa ada kulkas, ada TV, ada radio, ada magicom, ada apa? Sebelum kamu sudah ada setrum. Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum Sayyiduna wa Rasulullah Syekh Ahmad Sohib. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat semua, sahabat Facebook, sahabat YouTube, sahabat TikTok, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama pada pagi hari ini adalah selalulah kita adalah yang pertama adalah syukuri bahwa kita dikembalikan jiwa kita. Artinya kita sekarang kembali adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, live bersama Allah. Maka percaya bahwa kalau Bapak semua panjenengan ngerti hidup ini adalah milik Allah. Kita tidak punya hidup. Berarti pada saat kita ada ini adalah karena wujudnya Allah, adanya Allah. Dan hidup kita karena hidupnya Allah. Kita ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Mendengar yang diizinkan mendengar. Bergerak karena kudrat irodatnya. Berpengetahuan dengan ilmunya. Maka disinilah tiap hari kita harus mensyukuri pada Allah. Yang selalu menyayangi kita adalah. Sehingga Allah menegaskan walaqad karramna bani Adam. Dan Allah telah dengan menggunakan litahqiq telah memuliakan seluruh Bani Adam. Cuma kitalah manusia yang merendahkan diri kita sendiri. Menafikan seolah-olah Allah itu tidak ada. Maka orang yang tidak bahagia di dunia ini karena yang dilihat pergerakan makhluk. Sibuk bersandar pada makhluk. Sibuk takut dengan makhluk. Dari semua. Segala yang selain Allah inilah makhluk. Ada makhluk, ada khalik. Dari semua. Khalik adalah. Tapi disinilah hubungan kita dengan Allah disebut khuluk. Tadi semua. Khuluk adalah jamak. Tadi akhlak adalah bagaimana kita ini adalah takhallaku bi akhlakillah. Kita sebagai khalifah adalah sebagai khalafah pengganti Allah.
Bagaimana kita adalah menyatakan kenyataan wujudnya Allah. Bagaimana kita adalah menyaksikan segala apa yang merupakan gerak dalang pada seluruh wayang ini. Manusia yang tidak bahagia karena yang selalu diperhatikan gerak wayang, dia akan capek. Orang ini menyenangkan, orang ini menakutkan, orang ini membahayakan. Inilah karena manusia belum paham pada Allahnya sendiri. Sehingga manusia lebih takut pada makhluk. Itulah kenapa manusia sekarang takut pada neraka. Takut pada susah, takut pada miskin, takut pada hutang. Karena yang dilihat adalah tadi. Kalau kita main catur, kamu akan pusing melihat bagaimana bergeraknya pion, bergeraknya kuda, bergeraknya benteng. Padahal sebenar-benarnya diri kita adalah harus berfokus kepada yang main catur itu. Bukan pada dia. Karena segala apa yang gerak catur itu, dari pemain catur itu. Maka disinilah manusia yang diilahkannya itu apa? Maka hati-hati. Orang-orang yang sudah umur 60 tahun, itu berarti dia sudah ketahuan kembalinya ke apa. Ya, maka segala yang disebut Tuhan, ilah adalah apa yang kamu takuti. Apa yang kamu sandari. Maka disinilah Tauhid mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada sang dalang itu. Nggak usah bingung bagaimana menutupi lampu di rumah, TV yang menyala, lampu yang begitu banyak yang menyala. Tadi semua, radio yang berbunyi, semua. Tetapi pada saat kamu fokus kepada satu setrum yang masuk KWH-nya, maka sebetulnya kamu bisa mematikan sekaligus semuanya. Itulah konsep al-mutu qabla an tamutu. Maka mau di sisi mana kita? Mau di sisi wayang atau di sisi dalang? Tetapi kalau kamu berada pada sisi wayang, maka kamu akan banyak tertipu. Karena wayang itu, makhluk itu akan selalu tagoyur. Antara ada dan tidak ada. Antara hidup dan mati. Antara kuat dan lemah. Padahal sebetulnya kalau kita memandang dari sisi dalang, hanya dalang yang kodim. Ya, hanya dalang yang wujud. Hanya dalang yang ada. Hanya dalang yang punya kudrot, irodat. Maka berarti kamu akan fokus syuhudul kasroh bil wahdah. Fokus kepada, kalau kamu nonton wayang kepada dalangnya. Kalau kamu bermain catur, fokuslah kepada pemain caturnya. Bukan kepada bagaimana dia menggerakkan bidak. Karena bidak kuda itu digerakkan. Ingat itu. Gerak yang digerakkan. Diam yang didiamkan. Jadi pahami. Itulah inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah, bukan di sisi kita. Maka disitulah betapa bodohnya. Maaf ya, Abah belum ada kemarin dikirimkan teman. Dia seorang mus yang terkenal. Tapi kenapa masih bicara tentang kita bisa melihat Allah? Manusia tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Bayangkan. Tadi semua. Karena memang manusia itu adalah tidak ada. Kenapa di akhirat melihat Allah? Karena kita pada saat kembali pada Allah, yang ada hanya dia. Dia melihat dirinya. Nah, inilah yang harus kita pahami secara tauhid, sahabat. Karena kalau seandainya yang kamu lihat adalah makhluknya, maka kamu akan terjebak. Orang tauhid akan sudah memandang. Tidak ada fi'il satupun af'al. Semuanya hanya af'al dalang. Tidak ada af'al di dalam rumah. Mau lampu, mau TV, mau kulkas, mau magicom. Semuanya hanya af'al setrum dari PLN. Ingat itu. Mana yang kodim? Ya tentu setrum dulu. Nggak mungkin kamu beli kulkas sebelum ada setrum. Buat apa ada kulkas, ada TV, ada radio, ada magicom, ada apa? Sebelum kamu sudah ada setrum. Sebetulnya. Maka sejarah adanya semua benda-benda tadi. Karena ditemukannya listrik oleh Thomas Alva Edison. Listrik dulu. Sebelum ditemukannya listrik, tidak ada TV, tidak ada kulkas, tidak ada magicom, tidak ada. Inilah yang harus kamu paham. Dalil tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah adalah dalil yang mengajarkan kepada kita bukan terjebak pada makhluknya. Hanya untuk menyaksikan pada makhluk itu ternyata seluruh gerak pada wayang itu hanya satu gerak dalang. Syuhudul kasroh bil wahdah. Maka dalam wayang tadi, gagahnya Arjuna, gagahnya Bima, gagahnya Nakula Sadewa, bijaksananya Yudhistira, hebatnya Abu Bakar, hebatnya Umar, hebatnya Utsman, hebatnya Ali,
hebatnya Rasulullah. Itu semua wayang, sahabat. Maka disinilah kita harus mengerti. Tadi, ya, manusia tidak ada yang hebat. Ya, tadi hanyalah tajali dari Allah segalanya. Maka disinilah tauhid mengajarkan syuhudul wahdah bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasrah. Syuhudul kasrah bil wahdah. Ya. Maka disinilah kita akan menyaksikan fiilnya. Pada apa? Pada dirimu dan segala gerak. Sama pada saat kamu menonton wayang. Kamu sebetulnya sedang menyaksikan fiil dalang. Pada Arjuna, pada Rahwana, pada lucu, pada punakawan, galak, pada buta, pada Rahwana, gagah, pada Pandawa. Tapi semuanya adalah sebetulnya pada dalang yang sama. Disitulah dalam kitab Kifayatul Awam, dalam kitab Barohin, dalam kitab ilmu tauhid, Tijan Ad-Darori diajarkan. Ada 10 makulat. Maka makulat yang pertama yang paling pokok adalah bagaimana tidak boleh ada jihad. Allah tidak di depan, Allah tidak di atas. Tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Karena dia adalah meliputi segalanya. Maka pada saat kamu tunjuk, maka batalah, bukan Allah. Tadi semua. Ya. Nah disinilah sahabat. Tauhid mengajarkan kepada kita rasa nyaman. Itulah pada titik tertentu kita akan sampai pada ala inna awliya Allah la khaufun. Siapapun kita. Awliya Allah itu adalah kekasih Allah itu tadi. Kata Allah, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba mencintaiku, aku akan membunuhnya. Nah, bunuh dalam arti, aku tajali padanya. Karena dia telah mentakholi. Sudah bilkha, bilha, biljim. Maka aku adalah bilkha, takholi. Dia sudah melepaskan dirinya. Dia sudah telanjang. Ya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Nah ini, singkirkan debu yang masih melekat. Debu kesyirikan. Syirik jali pada tubuh kita. Syirik hobi pada ruh kita. Syirik hobi pada hati kita. Tadi, syirik syir pada ruh kita. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Bagaimana supaya dia tersenyum? Telanjanglah. Al-imanu uryanun. Iman itu adalah telanjang. Al-imanu kulluh itu adalah al-imanu uryanun. Iman yang sempurna adalah iman yang telanjang. Walibasuhu taqwa. Pakaiannya takwa. Sifat karakternya adalah al-haya, malu. Malu pada Allah. Tadi semua. Malu kepada Allah karena dialah yang ada. Maka sungguh aneh ada manusia takut dengan manusia. Tadi semua. Harusnya kita ini benar-benar. Orang yang masih takut dengan makhluk. Syirik itu. Dan kalau matinya syirik. Karena Allah sudah mengatakan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni seluruh dosa. Tapi tidak dosa syirik. Dan kebanyakan kita manusia adalah mati dalam kebanyakan syirik. Semua. Ya. Karena tidak mampu mentuhankan Allah. Sahabat. Nah inilah sahabat yang harus kita pahami. Kalau kalian ingin bahagia. Maka tadi. Kalau kebahagiaan kita bersumber kepada semua makhluk ini. Maka kalian akan digonjang-ganjing dengan tagoyurnya sifat makhluk. Karena sifat makhluk itu wajib berubah. Antara ada, tidak ada. Ada istrimu, kemudian pergi, kamu akan sedih. Tadi semua. Menua istrimu, kamu akan sedih. Tadi semua. Akhirnya, kamu punya anak, padahal diharapkan anakmu tidak sesuai keinginanmu, kamu sedih. Tadi. Karena kamu fokus pada makhluknya. Pada saat kamu fokus pada makhluknya, makhluk itu akan menjadi musuh kepadamu. Ingat itu. Segala makhluk. Tetanggamu menjadi musuh kepada dirimu. Anakmu musuh pada dirimu. Istrimu musuh pada dirimu. Bahkan seluruh makanan yang kau anggap itu menjadi musuh. Daging menjadi kolesterol. Nasi menjadi asam gula. Sayuran menjadi asam urat. Inilah akibat
tidak mengenal Allah sebetulnya. Inilah yang disedihkan. Dan anehnya, ada orang yang semacam ini. Apalagi kalau usia-usia di atas 60. Menyedihkan sesungguhnya. Terus mau kemana dia balik? Kalau begitu. Yang selalu dilihatnya adalah makhluk. Tadi semua. Makhluk yang ada seluruh ini, ingat, itu adalah hanyalah untuk belajar kepada kita. Karena kita dan seluruh isi alam ini adalah hanyalah cermin Allah. Untuk dia melihat dirinya. Maka disinilah manusia. Maka di sini Abah bandingkan ada orang berilmu dan orang makrifat. Sungguh beda orang berilmu dan orang makrifat. Tadi semua. Nah inilah akibat banyak orang berilmu tapi tidak makrifat. Dunia menjadi semacam ini. Pondoknya bertambah. Da'inya bertambah. Penceramahnya bertambah. TV-nya bertambah. Penceramahnya bertambah. Tapi tidak membuat manusia bahagia. Justru semakin manusia makin gelisah. Bahkan secara ekonomi rusak. Karena keyakinan pada Allah tidak ada. Bersandar pada sebab. Bersandar pada makhluk. Bahkan muncul dari kiai-kiainya juga maaf. Bersandar kepada makhluk. Tiap hari yang dipikirkannya, siapa yang bisa memberi saya? Siapa yang bisa menyumbang pondok saya? Siapa terus. Disinilah sahabat. Maka Abah ingin ngajak. Marilah bagi kita, bagi sahabat-sahabat di kalangan yang merasa diizinkan oleh Allah punya ilmu. Maka marilah kita ikuti. Dari mulai para nabi, bagaimana mereka berilmu. Ilmu siapa yang mereka miliki. Demikian pula bagi Nabi Muhammad. Sampai pada ulama-ulama yang awal itu adalah kepada siapa? Tadi semua. Nah inilah sahabat. Marilah kita bagaimana kembalikan semuanya. Itulah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Marilah ridho pada Allah. Raditu billahi robba. Marilah kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Dan tujuan perjalanan kita adalah kembali kepada Allah. Dan karena semua ini adalah merupakan tajalli min tajaliyatillah dalam wujud Muhammad. Allahu mubtada nurus samawat. Ini semua nurus samawat. Khobarnya. Yang berwujud Muhammad. Dan tugas kita adalah kembali ke situ. Ya. Awalnya dari situ. Awalnya dari titik. Kembalikan kepada titik. Tapi Tuhan ada di sebalik titik itu. Ya. Tuhan ada di sebalik Muhammad. Maka mustahil orang sampai pada Allah tanpa Rasulullah. Tadi semua. Seperti halnya kita tidak mungkin kepada matahari. Cukuplah Rasul dari matahari cahayanya. Sampailah pada kita. Kita di ujung cahayanya. Jadi cahaya matahari itu satu ujung bersama kita. Satu ujung lagi bersama matahari. Nah Rasulullah itulah satu ujung tadi bersama Allah. Satu ujung bersama seluruh makhluknya. Dari cahaya itulah hidup seluruh makhluk ini. Jadi kalau begitu, tidak ada makhluk yang hidup, tapi hanya dihidupkan. Kalau begitu, tidak ada makhluk yang harusnya kalian takuti. Maka tadi, kenapa Allah menyuruh kita dan beristighfar? Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bergegaslah, kembalilah, tabah. Istighfar di situ Abah sudah jelaskan. Tobat bukan istighfar. Tadi semua. Alhamdulillah bukan syukur. Ucapan alhamdulillah hanya ucapan mulut tadi semua dan ucapan hati alhamdulillah penegasan penyaksian pengucapan dengan mulut alhamdulillah tapi itu bukan syukur. Kan disitulah beda alhamdulillah dengan kata syukur. Alhamdulillah itu ucapan orang bersyukur. Tapi alhamdulillah itu bukan syukur. Maka tadi kalau syukur ada bilisan. Itu alhamdulillah bil qalbi menegaskan. Ucapanmu alhamdulillah, tapi hatimu menyaksikan segalanya dari dia. Segalanya dia. Tapi syukur al-jawarih dengan perbuatan, itulah syukur. Maka syukur ada 3 stasiun. Hati, mulut, perbuatan. Tapi alhamdulillah hanya 2 stasiun. Mulut dan hati. Alhamdulillah, bukan syukur. Syukur adalah membutuhkan 3 sahabat. Disinilah kita harus pahami tadi semua ya. Jadi beda. Orang bersyukur. Syukur itu membutuhkan perbuatan. Syukur al-jawarih dengan tubuh kita. Pembuktian dengan tubuh kita. Itu syukur. Ada interaksi tadi semua. Antara abid wal ma'bud.
Maka ibadah itu dari kata abadah ya'budu ibadatan. Bagaimana kita mengabdi? Mengabdi. Maka disinilah manusia seluruhnya dalam Al-Quran dikatakan akan hanya dikumpulkan menjadi orang yang bersyukur, shin, ataukah kaf. Tadi semua, ya sahabat. Maka itulah kenapa kaf, ha, ya, ain, sod itu tentang kaf mulut kita. Ha, hidung kita. Ya, telinga kita. Ain, mata kita. Dan sod, dada kita. Ini saja sesungguhnya. Maka manusia itu tergantung dengan 7 lubang yang ada di kepalanya ini. Maka disinilah sesungguhnya beda antara orang berilmu dengan orang ma'rifat, sahabat. Maka sekarang banyak orang berilmu. Maka Nabi berkata, nanti di akhir zaman itu mereka pandai-pandai. Tapi ilmunya tidak melewati tenggorokannya. Apa maksudnya? Kan tadi. Karena kaf, ha, ya, ain tidak tersambung dengan sod. Sod. Kenapa sod itu di dada? Dan inilah wilayah akhfa. Wilayah Rasulullah bagi dan Nabi Muhammad. Tadi semua. Ya. Kalau Adam di butun. Di sini. Maka di sini butun, maka disebut dengan sirun iblisiyah. Karena ngomong Adam, ngomong iblis. Maka sekarang ini kita banyakkan manusia. Masih manusia butun. Yang ditakutkannya makhluk itu butun. Berarti manusia itu ada di perut. Tadi semua. Dan kalau udah perut berarti iblis. Gitu. Karena inilah sirun iblisiyah, dada kita sirun Muhammadiyah, kepala kita sirun ilahiyah. Inilah yang disebut sidroh al-muntaha. Tapi syaratnya, sudah butakan matamu, budegan telingamu, bisukan mulutmu, matikan napasmu pada hidungmu, sembelihlah dirimu. Itulah kata Allah. Siapapun kalian yang bisa mensembelih itu, inna a'tainakal kausar, maka kamu sudah bisa merasakan telaga kausar sekarang. Syaratnya pasolli. Pasolli. Pasolli di situ bukan mana sholat. Tapi bersolawat. Jadikan tubuhmu solawat. Jadikan tubuhmu Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhakullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Kembalikan. Barulah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Inilah yang harus. Maka orang yang sudah bertubuhkan Muhammad, maka dia tidak akan dihancurkan oleh tanah. Tanah tidak akan mampu. Kenapa? Karena tanah itu ada dari dirinya. Ingat. Belakang ini ada penelitian. Bahwa DNA manusia ini lebih tua daripada tanah, dari bumi, dari air, dari laut, dari udara. Karena Abah sudah jelaskan dari 7 martabat alam 7. Sesungguhnya alam ini dari kita. Kita disebut alam sogir. Tetapi sebenarnya inilah alam kabir. Maka tadi jangan salah tentang kiamat kubro. Kiamat kubro itu bukan hancur bumi. Tapi ada kematian justru. Sekarang dibalik oleh manusia kiamat kecil. Karena dianggap badannya adalah disebut alam sogir. Padahal alam kabir ini ada pada kita semua. Langitnya, bintangnya. Maka kenapa di sini? Kaukabun durriyun yuqadu min sajarotin. Kita ini ada pohon. Ada hutan pada diri kita. Ada lautan pada diri kita. Ada gunung pada diri kita. Semua. Bahkan ada Jibril. Nah tadi. Kaf adalah Musa. Kaf adalah kaf. Ini. Allah berkata surat Maryam 1. Kaf, ha, ya, ain, sod. Maka Maryam bisa melakukan apapun. Sulaiman bisa menarik dengan kedipan matanya. Apapun. Setelah kamu menjadi kaf, ha, ya, ain, sod. Dada. Dada itu sod. Ya. Maka termasuk sholat. Sholat itu sod. Sholat. Sodnya itu sod. Sidik. Sidik kalau sudah di sini. Maka tadi. Orang yang sudah ma'rifat haram sholat. Haram bukan tidak sholat. Haram merasa sholat. Karena tadi. Dia sudah dibelah dadanya. Hanya menyaksikan fi'il Allah pada tubuhnya. Maka dia takbiratul ihram. Maka disebut kenapa takbiratul ihram. Ihram. Maka yang tidak mengihram dirinya. Tidak la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Haramlah sholat. Itu takbiratul ihram. Tadi semua. Ya. Jadi ihram menutup bagian yang dohir. Tadi semua. Karena diri yang dohir ini binatang. Tidak mungkin binatang berhadapan dengan Tuhan. Tadi semua. Ya.
Al-insan kata Nabi hayawan natik. Hanya binatang yang sedang berpikir. Tapi kita lebih buruk. Ulaika kal an'am balhum adol. Kita punya mata tapi tidak melihat. Sama dengan domba. Kita punya telinga tapi tidak mendengar. Sama dengan domba. Kita bicara tapi bukan kalam. Sama dengan domba, hanya ngembek. Maaf sahabat. Tempoh hari Abah keceplosan kata Abah. Pergi ke satu tempat, Abah ikut berjamaah. Masjidnya besar. Imamnya fasih kata orang. Tapi maaf, bagi orang makrifat terdengarnya apa? Hanya suara kambing. Coba kamu nanti. Itulah kata Abah. Beda orang berilmu dan beda orang makrifat. Karena orang makrifat itu membuktikan. Orang makrifat itu merasakan. Orang makrifat itu adalah selalu hidup bersama Tuhannya. Maka disinilah nanti kita akan bahas tentang ciri berbeda orang makrifat dengan orang berilmu. Orang berilmu makin jauh dari Allah. Orang makrifat semakin hilang dirinya. Maka disinilah ucapan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun. Itulah ucapkan sebelum kamu sholat. Lepaskan aku empatmu. Aku binatangmu. Yang inilah yang dikatakan al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua kaun ini zulmatun. Zulmatun itu adalah boleh diartikan sama dengan halikun. Halikun boleh diartikan fana. Boleh diartikan adalah muhadas. Boleh diartikan hilang. Boleh diartikan tidak ada. Sama. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Maka itulah makanya al-akwanu kulluhu dohiruha girratun. Al-akwanu dohiruha girratun. Akuan ini semua dohirnya tipuan. Maka disinilah antara tadi. Kenapa makhluk takut dengan makhluk? Dia tertipu. Dengan wayang-wayang yang sebetulnya ada dalang yang menggerakkan. Bukan dalang yang dia takuti. Tapi adalah wayang-wayang. Wayang takut dengan wayang. Wayang menghambakan. Tadi kan seluruh makhluk ini al-kaunu kulluhu zulmatun. Tadi. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa inna ma'ana rohu duhurul haqqi fihi. Padahal hidupnya dia karena hadirnya dia Allah al-haq. Itulah kenapa Allah hakul mubin. Hakun itu nyata. Mubin jelas. Itulah sahabat. Cuma tadi konsepnya dari awal. Kita tidak akan bisa kepada Allah. Kecuali dengan Allah. Oleh Allah. Bersama Allah. Tadi semua. Lillah bukan lilillah. Tadi semua. Maka di penghujungnya itu ada ikhlas, ada mukhlis, ada mukhlas. Ya sahabat. Mukhlis adalah orang yang sedang belajar untuk ikhlas. Tidak apa-apa. Itu karena hidup adalah proses belajar. Mukhlas adalah orang yang sudah sempurna ikhlasnya. Yang tadi, sholat tidak merasa sholat. Puasa tidak merasa puasa. Ada tidak merasa ada. Itulah yang disebut mukhlas. Dan itulah yang tidak akan bisa digoyangkan oleh iblis sekalipun. Dan iblis sudah menyampaikan qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Nah, kata la uzayyinana ini tazyin, sahabat. Tazyin itu ada didandani. Maka kenapa manusia sekarang terjebak dengan al-kaunu kullu zulmatun? Padahal semua dunia ini tidak ada. Al-kaunu kullu zulmatun wa inna ma'ana rohu duhurul haqqi fihi. Karena adanya Allah lah nampak semua. Karena adanya Allah lah hidup semua. Maka itulah dalam hikam kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana kamu dibayangkan Allah terhalang oleh sesuatu, dia yang dohir pada sesuatu, dia yang mendohirkan sesuatu. Li kulli syai'in, dia sudah wujud sebelum ada sesuatu. Tadi semua, makanya ya ajaba, sungguh ajaib Allah yang ada harus tidak ada pada Adam. Nah inilah kata saya, kiai itu belum paham. Waktu dia mengatakan manusia di alam dunia tidak bisa melihat Allah. Ya iyalah. Tadi semua. Siapa yang bisa melihat Allah? Bahkan di akhirat. Kan tadi. Man kana fi hadil a'ma. Fahuwa fil akhirati a'ma. Wa adollu sabila. Di dunia kamu tidak bisa melihat Allah. Nah. Kenapa di dunia tidak bisa melihat Allah? Karena tidak mungkin makhluk melihat Allah. Yang boleh melihat Allah hanya Allah. Sahabat pahami. Itulah kenapa konsep dari awal adalah. Secara tanajul kamu datang. Innalillah tadi maka dari 7 lapis alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adzam, insan dari nafsul kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amarah. Kita harus kembali tarki wa inna sesungguhnya kita ilaihi milik Allah. Roji'una dikembalikan pada Allah.
Bagaimana tarki? Tadi semua. Sebenar-benarnya gerak pada tubuh ini datang dari hati. Sebenar-benarnya hati bisa menggerakkan tubuh ini datang dari ruh. Sebenarnya ruh menggerakkan si hati untuk menggerakkan tubuh datang dari sir. Sebenar-benarnya si sir itu gerak adalah karena digerakkan oleh si jat. Berarti kalau begitu, nah sekarang balikan lagi. Sebenar-benarnya si jat, geraknya si jat itu nampak pada si sir. Sebenar-benarnya gerak si sir itu nampak pada si ruh. Sebenar-benarnya gerak si ruh itu nampak pada hati asma. Sebenar-benarnya nampaklah pada af'al. Makanya tadi, maka dibagilah tubuh kita. Karena kita berasal dari 4 nun. Tadi, la ilaha illa Allah. Wujudlah Muhammad Rasul Allah. Dohir. Alam misal, alam adsam, alam insan. Dohir, batinnya 4, dohirnya 3. Itulah kenapa suratul Fatihah 4 nun dan 3 mim di penghujungnya. Kenapa suratul Fatihah disebut Ummul Quran? Ummul amma ya semuanya menuju pada suratul Fatihah. Tapi pada suratul Fatihah menuju pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang sudah kenal Allah sampai pada Bismillahirrahmanirrahim tidak akan takut siksa kubur karena dia tidak ada bagi orang itu. Tadi mana ada siksa kubur? Mana ada? Seperti tadi. Neraka dan surga. Pahami. Ya, kalau sudah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah itu hanya Rahman, Rahim. Itu saja. Maka kasih sayang Allah sudah meliputi segalanya. Maka orang yang sudah ma'rifat beda dengan orang berilmu. Orang berilmu takut dengan neraka. Orang ma'rifat tidak takut dengan neraka. Tadi semua. Maka orang berilmu adalah ilmu bisa dicari, tapi ma'rifat tidak bisa dicari. Karena ma'rifat itulah dialami. Jadi ini bedanya. Orang berilmu adalah mencari ilmu. Maka karena dia mencari ilmu, nah dia merasa punya ilmu. Nah inilah bahaya. Karena dia merasa mencari ilmu, itulah dia merasa punya ilmu. Karena tidak sedikit yang kiai-kiai yang abah undang ke sini, ya saya wajar dibayar 10 juta, 15 juta, saya mondoknya berapa. Nah inilah. Cirinya orang berilmu itu karena merasa mencari ilmu, sehingga dia merasa memiliki ilmu. Padahal kalau kita kembalikan nikmatul ijad, nikmatul imdad, kita ada saja diadakan. Ilmu itu ada tentang pengetahuan, adalah di kolbumu, di akalmu. Bukan ilmu kita sama sekali. Itulah yang harus dikembalikan, sahabat. Ya, kalau tidak begitu berarti di sinilah. Maka orang berilmu mencari ilmu. Orang makrifat itu adalah bukan mencari, tapi mengalami. Maka semua orang makrifat itu, kalau isi Allah kadang-kadang Quran tadi. Kenapa Quran itu diawali suratul Fatihah? Karena tubuh kita. Karena kita melewati 7 lapis alam. La ilaha illa Allah. 4 nun di situ. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Allah, siapa yang butuh berjalan? Si mim itulah butuh pada Rahman dan Rahim itu. Ar-Rahmanir, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang butuhkan kepada Rahman Rahim? Si mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang memiliki puji itu? Si nun. Tidak ada makhluk boleh dipuji. Bahasa syariat puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Itu bahasa syariat. Hakikatnya hanya puji qadim alal qadim. Puji qadim alal qadim, dia memuji dirinya. Puji qadim alal hadis, dia memuji dia pada makhluknya. Puji hadis alal qadim, dia dari sisi makhluk memuji dia. Puji hadis alal hadis, puji dia kepada dia lewat makhluk kepada makhluk. Karena sesungguhnya tidak ada makhluk. Tadi semua. Maka puji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa menggunakan ilhamdulillah istighfar? Seluruh puji itu milik Allah. Maka itulah setiap hari yang membuat kita bahagia. Allah senang. Bukan sholatmu, puasamu, zikirmu. Adalah apa yang membuat Allah senang. Tadi. Adalah kamu senang dengan apapun tadi. Maka alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya hanya milik Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ngomongnya astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa syari'u ila magfiratin min rabbikum.
bergegaslah dan istaghfiru rabbakum, kembalilah pada Tuhan, mohon ampun. Istaghfiru rabbakum itu bukan ucapan istighfar, kembalilah pada Allah. Innahu kana ghafara, karena dialah yang bisa mengampuni dosamu. Yursili sama, dialah yang menurunkan air rizki padamu, air kehidupan, ma'ul hayat. Alaikum midroro wa yumdidkum bi amwalin, dia akan menurunkan harta padamu, wal banin, dan keturunan. Keturunan apapun. Wa yaj'al lakum jannatin, dia memberi sorga, anharo, dan sungai yang mengalir. Quran mengatakan sungai yang mengalir, bukan sungai yang sungai itu. Karena hakikat rezeki Allah itu adalah air. Dengan air, maka jadilah bendungan, jadilah listrik. Dengan air, jadilah perikanan, pesawahan, tadi semua. Peternakan, bahkan air awalnya. Maka itulah Allah sudah katakan arasku di atas air. Sahabat tadi. Maka anharo, sungai yang mengalir. Maka tadi ngomongin surga, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surga itu mengalir sungai-sungai. Tadi. Pada saat kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tuh, udah kalau sudah mubarakah. Zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsan sunar. Nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi mayyasha. Udah kalau sudah begitu, ilmu mayyasha, rizki mayyasha. Bahkan kalau pada saat kita sudah samsun badrun, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta sekarang menjadi iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Akhirnya ya Nabi salam. Nah inilah ya Nabi. Maka tadi inna atainakal kausar fasolli. Nah ya Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Tuh. Ya Nabi tubuhmu, ya Rasul ruhmu. Salam alaika, ya Habib, yang dicintai, ya Habib salam alaika. Makanya salawatullah alaika. Tadi semua. Itulah tadi semua. Ya Habibi ya Muhammad terus. Aduh ya Allah semuanya. Barulah kamu mahlul qiyam sambut ya. Kalau kamu sudah sadar tadi semua. Inna atainakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Berkorbanlah, sembelihlah. Apa korbannya? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallim. Sampai la maujudun bihaqillallah. Maka ini sahabat ya. Maka orang yang berilmu bisa dicari ilmu itu. Tapi orang makrifat adalah dialami. Maka di penghujung Al-Quran itu 3 ayat. Kul huwallahu ahad. Kenapa kamu disebut kul? Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Karena kamu sudah mengalaminya. Karena kul itu artinya ceritakan. Bukan hanya katakan. Jelaskan. Bagaimana kamu akan menjelaskan kalau kamu tidak mengalami? Itulah kenapa setelah Al-Fatihah kamu akan temukan alif lam mim. Mana alif? Adalah hakikat ruhmu, hidupmu. Mim Muhammad tubuhmu. Nah itu. Tapi lamnya latifun bagaimana adalah menyatukan. Tadi sholat syidik. Kan tadi sodrun. Sodrun inilah yang akan membimbing kalammu. Kaf, ha, inilah akan membimbing napasmu. Napas masuk, napas keluar. Istinsak, istinsat. Hu Allah. Semua. Ya. Hu Allah. Kaf, ha, ya. Sekarang pendengarannya ada. Udah malaikat Mikail. Wah tentu rizki. Dia pembawa rizki. Di sinilah. Dengar rizki Tuhan dengan telingamu. Itulah Mikail. Semua. Israfil, Kaf. Adalah Musa. Ijrail. Isa, Ruhullah, Ijrail, napas. Maka di sini Ibrahim, di sini Nuh, di sini Musa, di sini Isa. Di sini Jibril, di sini Mikail, di sini Israfil, di sini Ijrail. Di sini Abu Bakar, di sini Umar, di sini Utsman, di sini Ali.
disambungkan dengan rasa Muhammad. Maka ada Muhammad Harid. Muhammad Harid rasamu. Muhammad majaji bentuk tubuhmu. Ahmad, maka sholat itu adalah Ahmad yang menjadi Muhammad. Ahmad tajali pada Muhammad. Tadi. Maka tadi. Berdiri alifnya. Tasjidnya. Alifnya berdiri. Haknya adalah dadamu. Mimnya adalah udalmu. Dalnya kakimu. Ahmad. Pada saat sujud, mimnya kepalamu. Mim, ha, mim, dal. Ahmad yang sudah jadi Muhammad. Tuh. Dan Muhammad itu adalah Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tuh. Maka itulah Muhammad. Tadi semua. Muhammad itu bukan bapak dari siapapun. Karena Muhammad itu Rasulullah. Dialah hakikat ruhmu. Dan ruh itu adalah dekat. Ya, berpisah tapi tidak berpisah. Tadi semua. Ya. Terpisah tapi tidak berpisah. Tadi karena ruh itu adalah satu. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Ruhi. Itulah ruh satu itu. Itulah maka ruh itu hembusan. Nah itulah Muhammad hembusan itu. Si sifat. Nafahtu. Faida sawaituhu wa nafahtu. Maka bedakan nafahtu dengan ja'ala. Ja'alna. Khalaqa. Bada'a. Bada'a. Bukan. Aku yang meniupkan diriku sendiri. Akulah kenyataan dirimu. Akulah. Nah itulah. Maka nyatalah pada diri kita karena la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Berarti 4 nun. Itulah pada suratul Fatihah. Maka jadikan tubuhmu Fatihah. Karena 7 bagian pada inilah suratul Fatihah. Maka tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nun. 4 nun, 3 mim. Karena tubuh adalah ummul Quran. Disebut Al-Fatihah, Mufatahah, kunci. Maka tidak mungkin kamu mengerti dunia ini, kuncinya di tubuhmu itu. Karena tubuhmu ada suratul Fatihah. Tadi semua. Maka adapun jantung kita disebut Yasin. Yasin itu adalah qalbul Quran. Wal Quranil Hakim. Sesungguhnya Shin, Yasin engkau adalah Al-Quran yang penuh. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau seorang utusan. Tuh. Maka tadi kata Abah. Karena lihat dalam surat Yasin. Sama kayak Fatihah. Mim, nun, mim, nun, mim, nun, mim, nun. Tadi. Di penghujungnya. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kamu sudah mengerti nun dan mim pada qalbumu, kalau ngerti tubuhmu Fatihah, mim dan nun dan mim, maka 3 nun, 4 nun dan 3 mim. 3 nun adalah la ilaha illa Allah. Martabat ahadiyah, martabat wahdah, martabat wahidiyah, martabat arwah. La ilaha illa Allah. Wujudlah Muhammad Rasul Allah pada tubuh kita. Dohiron wa batinan. Nah itulah yang harus dikawinkan. Dohir dan batin. Karena batinmu Muhammad. Dan dohirmu juga Muhammad. Sahabat. Ya, maka tadi. Karena itulah. Karena suratul Fatihah. Maka kita ini harus melahirkan. Bagaimana menjadi kunci pembuka Al-Fatihah. Mufatahah. Muwajah. Mufatahah. Pertama muwajah. Tapi bukan. Itulah munajat. Takbiratul ihram itu. Ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Isim fa'il ke isim maf'ul. Tadi semua. Tadi semua. Ya. Maka tadi cuma kuncinya di dada. Maka itulah Abah suka jelaskan tentang betapa pentingnya dada kita. Alam nasroh laka sodro. Laka. Milik siapa dada itu. Yang diberikan kelapangan itu. Maka sodrok adalah mudof ilaih. Mudof. Siapa disandarinya itu? Siapa
Maka itulah sodrok itu adalah merupakan maf'ul. Siapa yang fiilnya? Tadi. Yang sinasroh itu. Kenapa menggunakan nun? Tadi. Ya. Milik sinun lah nasroh itu. Sinun lah yang bisa melegakan dadamu itu. Makanya mandaholahu. Siapa nun sudah masuk ke dalam dadanya. Mandaholahu kana amina. Kamu sudah jadi duyufur rahman setiap saat. Kamu sudah bersama tamu Allah. Maka tadi orang ilmu adalah bisa dicari, orang ma'rifat adalah dirasa. Ya, orang berilmu bicara tentang Tuhan. Kalau orang ma'rifat bicara bersama Tuhan, karena kalamnya sudah bukan kalam dia. Ya. Orang berilmu tahu banyak Tuhan, tapi orang berma'rifat bicara dan hidup bersama Tuhan dalam hening hatinya, dalam rasa. Maka tadi ada yang merasa pandai, itu orang berilmu. Tapi pandai merasa, itulah orang ma'rifat. Bedakan. Maka ma'rifat itu pengalaman. Maka jangan aneh, banyak nanya ke Abah, kenapa sih? Kenapa? Nah, ya itulah pengalaman. Dan pengalaman Abah, pengalaman Nabi Muhammad, pengalaman Nabi Ibrahim, pengalaman Musa, pengalaman Yusuf, pengalaman semua berbeda. Maka setiap manusia itu, wa kullal insanin alzamnahu ta'arufan. Setiap kelahiran digantungkan bukunya. Tadi semua. Tadi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansur. Maka akan dibukalah pada saat kamu lepas ruh kamu. Barulah kata dia, ikra kitabaka. Ini ikra kitabaka. Kafa binafsika al yauma alaika hasibah. Maka tadi ya. Orang berilmu tahu banyak Tuhan, orang ma'rifat hidup bersama Tuhan. Orang berilmu berdebat dengan banyak orang. Orang ma'rifat hanya menangis, hanya tersenyum pada saat dihina orang. Nah, itulah. Dia akan menyayangi orang yang membenci. Karena sudah tidak lagi orang yang membenci. Karena dia hanya melihat pada makhluk ini jalalnya. Ini sahabat, seluruh isi ini hanya 4 hal saja. Tuhan sedang memberikan, mempertontonkan kesempurnaan jalalnya, koharnya, jamalnya, kamalnya. Kamu tinggal kamu di situ. Yang disebut surga neraka itu sebenarnya hanya istilah. Kamu berada pada jalal dan koharnya, kamu berada di nerakanya. Karena dia nar. Itulah kenapa nar harus berubah jadi nur. Itulah malaikat dan iblis selalu bersama. Terserah. Apa kau pandang panasnya atau cahayanya. Nar apa nur. Inilah surga dan neraka itu. Tadi semua. Surga adalah cahayanya. Neraka adalah panasnya. Bagaimana kau akan pisah surga dan neraka? Tadi semua. Nar dan nur. Maka disinilah yang harus dipahami. Marilah kita menjadi duyufur rahman. Tadi bersama. Bersihkanlah. Takhalilah. Takhalilah. Tadi. Supaya pikiranmu bercahaya. Syu'aul basyirah. Syu'aul basyirah akan membawamu dekat dengan Tuhan. Ainul basyirah akan membuat engkau hilang. Karena tajalinya Allah. Hilanglah. Maka tadi orang yang sudah ainul basyirah. Sudah tidak lagi merasa sholat. Sholat dia hanya melihat fiilnya. Maka tadi dibagilah pada tubuh kita. Jasad, hati, ruh, sir. Jasad disebut syariat. Hati disebut thariqat. Ruh disebut hakikat. Sir, ma'rifat. Orang berilmu hanya tahu tentang tadi. Cangkangnya jasad. Ya, makanya tadi. Berdebat dengan banyak orang. Orang berilmu itu. Ya, tadi. Termasuk Imam Ghazali. Kenapa disebut Hujatul Islam? Tapi terakhirnya Imam Ghazali tobat hanya 4 bulan terakhir. Kamu mengagung-agungkannya tapi tidak mengerti bagaimana perjalanan Imam Ghazali sampai bertemu dengan guru mursyidnya. Sampai Syekh, termasuk Imam Sya'rani. Dia adalah gurunya Ali Al-Hawas. Padahal yang jadi mursyidnya itu muridnya. Ingat sahabat. Maka tadi, disinilah perbedaan orang berilmu tidak mau tunduk pada muridnya. So, saya guru, saya guru. Nah, inilah tadi. Maka di dalam ma'rifat tidak ada guru dan murid. Karena semuanya muridullah, sahabat. Ya. Maka disinilah orang berilmu akan berbuat syirik dengan ilmunya. Ya. Nah, orang berilmu sibuk dia membela Tuhan. Orang berilmu itu terus membela Tuhan seolah-olah. Tapi Tuhan yang dia bela itu dia tidak kenal. Tadi semua. Tadi.
Sementara orang makrifat dijaga Tuhan. Tadi orang yang satu sibuk membela Tuhan tapi tidak kenal Tuhan, orang makrifat justru dijaga Tuhan. Jadi orang berilmu itu sibuk membela Tuhan. Wah, ini haram, nggak boleh oleh Allah, nggak boleh oleh Allah. Tapi Allahnya dia jadi nggak tahu. Tadi semua dia omongin haram, halal, haram, halal, haram, halal. Tapi dia nggak tahu kenapa haram, kenapa halal. Bagi orang makrifat, nah di sini kalian harus mengerti. Maka mana ada yang haram? Maaf, itulah kata Nabi, kalau sudah sampai ke laut, bangkainya juga halal. Maka di surga itu ada khamar yang tidak memabukkan. Tuh. Maka sahabat, apa kamu kira khamar itu mabuk? Kalau kamu punya keyakinan khamar itu mabuk, berarti khamar itu Tuhan kepada kamu. Tidak ada yang bisa mabuk kecuali Dia. Ya. Maka pahami, ya. Orang berilmu sibuk mempelajari kitab, keluar diri, jutaan kitab. Maka itu Sabul Qadir dalam kitab Syirul Asrar. Kamu tidak disebut alim, gitu. Selama kamu mencari ilmu itu keluar. Tadi manusia ini selalu sekarang ini orang berilmu itu mencari keluar dalil. Oh, selalu mana hujah, mana dalil. Tuh. Nah, sementara orang makrifat dalilnya dirinya dan alam ini semua dalil. Allah lah dalil, cukup kepada Dia. Tadi semua, ya. Orang berilmu mempelajari kitab, gitu. Orang makrifat kitabnya diri, ikra kitabaka kafa binafsika. Mengikuti Allah orang makrifat itu, karena Dia Allah, karena Dia sudah dari awal sudah Fatihah, maka disambungkan alif lam mim masuk ke Al-Baqarah. Dia sembelih sapi betinanya, dan Allah yang menyuruh semua kepada Mu'waid qala Musa ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bitakhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dari awal suruh sembelihlah sapi betina. Kata Allah pada Musa, sapi umurnya tidak tua, tidak muda, berwarna kuning, tidak belang, tidak pernah digunakan membajak. Hadis semua. Tidak pernah digunakan untuk pengairan. Hadis semua. Sampai orang Israel itu nanya pada Musa, "Ya Musa, hakikatnya apa sih?" Nah itu. Akhirnya kata Musa, "Ya, sapi itulah tubuhmu sendiri." Hadis semua. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw khruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Semua, ya. Hanya sedikit kata Allah. Itulah makanya kenapa surat Waqiah menghitab manusia 3 golongan pada saat keluar ruhnya. Ashabus simal, ashabul yamin. Mereka ashabus simal, ashabul yamin. Kalian nggak ngerti. Ashabus simal itu adalah kembali ke alam dunia ini bukan wujud manusia. Golongan kiri, jadi pohon, jadi binatang, jadi anjing, jadi babi, jadi apa semua. Itulah manusia yang bertuhankan pada tubuhnya, yang ditakutinya makhluk. Tadi disebut matinya al-mal'un tadi semua, ya. Yang disebut almarhum itu kalau matinya udah kembali pada ruhnya. Tidak ada lagi manusia yang ditakutinya tadi semua. Ya Pak, ini ada satu contoh di sini. Yang ditakutinya makhluk terus tadi semua. Karena dia makhluk yang masih makhluk. Akhirnya setiap harinya kesyirikan yang dilakukan. Dia tidak menyadari kenapa tetangganya memusuhinya. Kenapa istrinya menjauhinya. Kenapa anaknya menjauhinya. Itu perlambang Allah sedang menjauhinya. Tapi dia tidak menyadarinya. Dia hanya bertanya, kenapa ya? Kenapa ya? Itu tadi. Kurang apa saya? Itu. Perusahaan disalahkannya, anaknya disalahkannya, tetangganya disalahkannya, orang disalahkannya semua. Inilah sahabat. Apalagi orang berilmu terus mencari kitab. Semakin kitab yang kau aji itu, semakin jahillah kamu. Cari semua. Kan tadi, lihat kata Imam Syafi'i, setelah Imam Syafi'i pun punya guru, mursyid. Semakin bertambah ilmu, maka Imam Syafi'i itu adil, sahabat. Wahai saudaraku, siapapun yang mengkaji ilmu saya, kalau ada hujah yang lebih dari apa yang saya sampaikan, batal. Itu top. Dari Imam Syafi'i itu. Karena di belakangan Imam Syafi'i menyadari kelebihan dari Imam Malik. Kenapa Imam Malik itu selalu tajrid? Dalam apapun tajrid. Selalu Tuhan. Jadi kalau Imam Maliki itu melihat Allah, melihat makhluk. Kalau Imam Syafi'i melihat makhluk, melihat Allah. Bedakan dua imam ini. Itulah kenapa yang satu tajrid, yang satu asbab. Disitulah Imam Syafi'i di penghujungnya menyadari kebenaran Imam Malik. Nah, Imam Malik menyadari kebenaran Imam Abu Hanifah.
Abu Hanifah menyadari kebenaran Imam Ja'far As-Shadiq. Sahabat, inilah pahami 4 dan 5 imam. Ini dulu mazhab itu puluhan. Tetapi yang bertahan sampai hari ini dari 4 itu. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq karena tadi dituduh. Nah inilah fitnah kepada Syiah. Dianggap Syiah. Keluarga Ali bin Abi Thalib dianggap Syiah. Akhirnya hadis dari Kamakola Fatimah, Kamakola Ali dibuang oleh orang Sunni dari awal. Padahal siapa yang lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasulullah daripada Ali bin Abi Thalib? Siapa yang lebih mengenal Rasulullah daripada Fatimah? Siapa yang mengenal Rasulullah melebihi daripada Ali? Tadi semua. Itulah kenapa wasiatul Mustafa bukan diberikan pada Abu Bakar, bukan pada Umar, bukan pada Utsman, bukan pada Ali. Tapi pada Ali. Kaji oleh kalian tadi. Wasiat Rasulullah pada Ali bin Abi Thalib. Tapi sekarang oleh orang Sunni benci Syiah. Karena Syiah, inilah tojaiyah, ironi yang ada di kehidupan. Bagaimana mungkin kamu lebih mendengarkan orang Uzbekistan, orang Bukhara, orang Tajikistan yang ribuan kilo datangnya dari Mekah, dari sumbernya. Tapi kamu nafikan Abu Bakar. Kamu nafikan Umar. Kamu nafikan Utsman. Kamu nafikan semuanya. Dari semua. Dan inilah fitnah yang sudah dibuat bahkan sejak hari pertama baginda Nabi Muhammad wafat. Sahabat. Ayolah. Waktunya kita. Itulah. Muncullah akhirnya manusia tadi. Bukan orang ma'rifat seperti Rasulullah. Awaludini ma'rifatullah. Muncullah orang berilmu. Yang kamu jadikan rujukan. Misalnya Jainuddin Al-Malibari. Kitabatul Mu'in. Coba kalau kamu pelajari sejarah kita. Imam Jainuddin. Di penghujungnya taubat. Dia menulis kitab kecil Salalimul Fudolah. Itulah tangga orang mulia. Dia berkata, saya tobat menulis kitab fikih. Kitab itu masih diagung-agungkan di pondok pesantren. Padahal yang menulisnya. Kenapa? Ditulis di situ karena dia merasa salah beranggapan bahwa orang yang nggak sholat itu harus dibunuh. Padahal maksudnya orang tidak akan bisa sholat kalau nggak bunuh diri. Tadi walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Karena manusia ashabus simal, ashabul yamin yang kembali pada Allah sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhir. Itulah kata Allah, qalil semua. Maka surat Al-Kahfi mengatakan hanya mereka-mereka yang diberikan hidayah oleh Allah, yang diberikan petunjuk oleh Allah, yang akan dipertemukan seorang waliyan mursyidah. Yang tidak diberikan, mampu holapahnya kebalikannya berarti apa? Kebanyakan dari manusia tidak akan bertemu dengan waliyan mursyidah. Dan itulah cocok dengan ayat yang lain yang Allah jelaskan. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Orang makrifat adalah apa yang dialaminya, apa yang dirasakan. Karena iman itu harus dibuktikan. Tadi. Maka tadi alif lam mim baru dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitab. Bahkan sebelum firman Allah itu dibukukan, ini sudah jadi kitab. Inilah Al-Quran Qadim wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwoco. Kalau tidak mengaji ke dalam diri. Maka itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia kenal ngaji diri, dia akan kenal pada Tuhannya. Itulah maksud tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan langsung pada Allah. Jangan zatnya. Karena zatnya itu akan ketemu. Fi'ilnya pada tubuhmu. Asmanya pada hatimu. Sifatnya pada ruhmu. Kau akan ketemu juga dengan zatnya pada syirmu. Maka dibagilah syariat untuk mengajarkan membenahi diri. Thariqat untuk belajar mengenali diri. Hakikat untuk bisa berserah diri. Kenapa thariqat itu mempelajari mengenal diri? Supaya hakikat kamu bisa berserah diri. Makrifat kamu kenal dengan sejatinya diri. Orang makrifat akan kenal dengan sejatinya diri. Tadi semua. Orang syariat hanyalah orang berilmu tadi. Hanyalah pada tatanan kitab, kertas, kamakola, kila,
semuanya tentang khobar. Sementara khobar itu adalah tidak ilmiah. Karena khobar itu belum tentu benar. Dan Abah sekarang sudah membuktikan dari sejarah Bani Fatimiyah di Mesir. Sejarah Yaman. Kenapa Yaman itu ada ngaku orang. Nabi yang mengaku Nabi palsu itu 4-4-nya orang Yaman. Yang menghancurkan Ka'bah Abroha, Raja Yaman. Bahkan hari ini di Indonesia dirusak oleh orang Yaman. Yang menganggap Tarim sebagai ibu kotanya. Ke Mekahnya bukan ke Arab, tetapi adalah ke Yaman. Tadi semua. Maka hati-hati orang Indonesia, siapapun, maaf, bukannya kita. Tapi inilah, kita harus hubbul watan minal iman. Bahkan tadi, muncullah Ahmad bin Isya. Di Yaman ada Ahmad bin Isya al-Muhajir. Padahal tidak ada. Akibat dimunculkan Ahmad Isya al-Muhajir, muncullah Ubaidillah. Muncullah Pakih Muqaddam. Wani gelut aing jeung Pakih Muqaddam. Tadi semua. Dileyak ku aing huluna ge. Tadi semua. Karena makhluk itu tidak pernah ada. Sama karena tidak adanya Sikabayan. Masyhur tapi tidak ada. Ingat sahabat. Jadi inilah kita harus mengkaji orang berilmu dan tadi. Kalau tadi orang berilmu tahu hukum. Kalau orang ma'rifat kenal pemilik hukum. Tuh. Jadi dia bukan pada hukumnya tapi pada pemilik hukumnya. Orang ilmu membawa kebenaran. Tadi orang berilmu membawa kebenaran. Tadi. Tapi orang ma'rifat membawa kepada yang maha benar. Tadi orang berilmu membawa kepada kebenaran. Orang ma'rifat membawa kepada yang maha benar. Allah sendirilah. Tadi semua ya. Tadi kalau orang berilmu yang dikaji makhluknya, tapi orang ma'rifat pemiliknya. Kalau orang berilmu yang disaksikan adalah ibaratkan tadi lampu-lampu. Tapi kalau orang ma'rifat melihat PLN-nya. Tadi semua. Orang berilmu akan menyaksikan tadi semua pada wayang-wayang. Orang ma'rifat akan lihat dalangnya. Tuh, tadi semua. Sahabat. Maka kamu tidak akan lelah. Kenapa? Karena fokus pada satu. Syuhudul kasyrah bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasyrah. Syuhudul wahdah bil wahdah. Nah inilah yang harus dipahami. Ya. Orang berilmu yang menyampaikan tentang surganya, nerakanya. Tapi orang ma'rifat akan bicara tentang pemilik surga. Orang berilmu bicara tentang pahala, tentang dosa. Orang ma'rifat pemilik pahala dan dosa. Tadi semua. Ya. Maka orang berilmu kita tahu kemana baliknya. Tadi semua. Tadi. Tapi orang ma'rifat. Maka tadi kata Allah, kalau kamu datang kepadaku dengan amalmu, aku akan hisab amal. Kau datang kepadaku dengan ilmumu, aku akan uji ilmu. Kalau kau datang kepadaku adalah dengan ilmu ma'rifat, ilmu, masih ilmu, ma'rifat itu masih ilmu. Kalau masih ilmu, pengetahuan saja. Maka tadi, karena ilmu ma'rifat itu tentang rasa. Rasa itu tadi adalah tidak bisa kamu persaksikan. Tadi semua, ya. Maka kata Allah, yang kembali dengan aku, akulah penanggung jawab tuh. Dari awal untuk melihat dia dengan dia, untuk sampai kepada dia dengan ruh yang dia tiupkan kepada kita, kembali kepada dia, karena yang tahu dia hanya dia. Maka itulah Allah katakan surat Al-Anbiya, dahulu langit dan bumi itu adalah berpisah satu, kemudian aku pisahkan. Nah inilah bagaimana kita ini alam sogir harus menyatu pada alam kabir. Tapi sebenarnya alam kabir ini pada alam sogir sama. Tubuh kita ini seperti tetes darah pada tubuh kita. Kamu cek darah itu kalau B, maka nggak usah digelontorkan darah semuanya, mengeceknya untuk B. Setetes saja sudah cukup. Maka setetes darah B, maka akan B lah seluruh tubuh kita. Sahabat. Tadi semua. Ya. Maka tadi inilah. Maka kata Allah, wa fi anfusikum apala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau tidak meneliti siapa dirimu? Wa fi anfusikum apala tubsirun. Ya, sahabat. Ya. Maka disinilah. Sahabat, maka jangan aneh akan disampaikan orang ma'rifat. Itulah kenapa orang ma'rifat itu sebenarnya tidak boleh menyampaikan banyak hal, kecuali untuk pengajaran saja. Karena tadi, kalau tidak disadarkan manusia, maka tadi, man arafullah kala lisanahu. Maka orang ma'rifat itu keluh lisannya. Karena dia sudah tidak lagi berkalam dengan lisannya. Karena dia sudah tahu ini sudah hakikat wujudnya. Melihatnya sudah penglihatan basornya. Pendengarannya sudah samanya. Mulutnya tadi udah kaf, ha, ya, ain, sod, tuh.
Maka kalau kamu sudah kaf, ha, ya, ain, sod, berarti kamu sudah seperti Maryam. Jadi semua. Jangan dikira orang biasa, tidak. Maryam itu orang biasa. Zakaria seorang rasul, bingung. Maka tadi, belum tentu, hati-hati sahabat, orang sekarang ini adalah orang dulu. Tadi. Yang orang sekarang ini akan menjadi orang nanti. Tuh. Sekarang ini adalah pada saat dulu nanti. Pada saat zaman Nabi Adam ini nanti. Pada saat zaman Muhammad ini sekarang ini nanti. Tapi sekarang mereka bicara kepada mereka dulu. Tapi kita pun adalah bicara nanti. Karena kamu juga selama tidak rojiun. Maka tadi kata apa? Al-mal'un, manusia jasad, akan kembali ashabus simal. Pada tubuh binatang. Dan maka kata Al-Quran. Ulaika kal an'am. Kamu itu binatang. Binatang apa? Kirodatan, kata Quran. Wa khanajir. Kamu binatang, monyet, babi. Quran menyebutkan. Kamu batu, kamu besi. Semua. Makhluk yang mentuhankan makhluk. Akan kembali pada makhluk. Maka kecelakaanlah orang-orang yang di atas 50 tahun masih begitu. Karena dia sudah khotamallah ala qulubihim. Maka apapun yang diajinya tidak akan dimengertinya. Akan tambah bingung dia. Karena dia sudah menutup dirinya dari awal. Untuk melihat. Maka itulah sahabat. Ayo. Sebelum napas kita keluar. Walaupun tadi semua. Maka kalau kamu tidak bisa kamu sendiri. Bersandarlah. Tadi. Kepada yang ma'rifat. Tadi semua. Karena di dunia saja kamu udah seloyongan kayak makhluk-makhluk yang sudah libatkan layangan putus. Nah, inilah manusia ini sekarang kayak layangan putus. Harusnya layangan itu ngerti siapa ada yang memainkan. Diseroyotkan ke kiri, diseroyotkan ke kanan. Itu layangan. Maka bagaimana caranya layangan kembali? Digulung tali. Digulung. Hilangkan diri. Gulung, gulung, gulung. Kembali kepada pemiliknya. Tapi sekarang begitu layangan diterbangkan oleh pemiliknya. Seperti malam hari. Si jiwa itu diterbangkan. Maka kamu dirasakan seperti layangan waktu tidur. Kamu bermimpi masa lalu. Bermimpi masa depan. Bermimpi ke kiri ke kanan. Sebetulnya layangan. Tapi Allah tarik tuh. Pada saat kamu dikembalikan pada saat bangun kamu. Maka layangan itu dikembalikan lagi pada dirimu. Tapi sekarang pada masa hidup. Manusia itu seperti layangan putus. Itu yang Allah ingatkan. Ya yuhal insan. Ma ghurraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Fi ayyi suratin ma syaa rakabah. Disitulah sahabat, kembalilah. Jangan menjadi layangan yang tidak tahu arah. Jadilah kita ini. Maka kita harus ngerti manaf. Berarti layangan itulah isim maf'ul. Dia ngerti bahwa dia itu diterbangkan. Dia mengerti bahwa dia itu ada yang membelokkan ke kiri, membelokkan kanan. Semua. Siapa? Inilah tubuh kita layangan. Maka Abah sudah jelaskan kemarin tentang ruh. Tubuh kita ini adalah proyek, layar. Sementara proyektornya adalah ruh. Karena di sebalik ruh itulah adalah Allah tadi semua ya. Dan ruh tetap. Adapun proyektor akan berubah. Layarnya akan berubah. Jadi marilah kita menjadi layangan yang kembali kepada Tuhannya tadi semua. Bukan layangan yang kemudian putus bahkan merasa jadi Tuhan. Inilah orang berilmu. Orang berilmu sadar nggak sadar jadi Tuhan. Dan itu dialami oleh Imam Syafi'i, dialami oleh Imam Maliki. Maka Imam Malik pernah berkata, kalau tidak aku bersama Ja'far As-Shadiq 2 tahun, hancurlah Anas bin Malik. Imam Malik bin Anas itu. Sebagai imam mujtahid. Kata Imam Abu Hanifah, kalau aku tidak 6 bulan bersama Imam Ja'far As-Shadiq, maka apa gunanya hidupku ini? Tuh. Imam Ghazali setelah sekian puluh tahun jadi Hujatul Islam. Menulis ratusan kitab, tobat. Di penghujungnya bertemu dengan Syekh Ali Abu. Maka sejak itulah beliau berhenti menulis dan beliau pun wafat. Setelah pulang dari Ujlah. Kata beliau, hanya 4 bulan aku bersama Ja'far Syekh Ali Abu itulah. Pada saat aku Ujlah. Pada saat aku takhalli. Supaya tahalli. Barulah tajali Allah. Disitulah beliau sudah mulai malu. Tidak mau lagi menulis. Kitab Ihya adalah seolah-olah karya terakhir beliau di penghujung. Maka kenapa kalau kamu mempelajari kitab Ihya? Tapi sayang Ihya sekarang ini sudah ada 3 Ihya yang Abah temukan berbeda dalamnya. Disinilah sahabat di akhir zaman ini. Hati-hati. Kitab sehebat Ihya masih bisa diacak-acak. Ya. Sementara Imam Ghazali dalam Ihya yang pertama sudah menceritakan tentang kepada orang yang disebutkan dengan Bani Alawiyin. Keturunan Alawiyin, Ali. Itu benar Nabi itu Imam Ghazali menulis tentang Alawiyin yang asli.
Itu pun kata beliau, khawatir aku dengan mereka yang mengaku duriat pada Rasulullah. Kata Imam Ghazali. Tapi sekarang yang ihadi kita udah nggak ada tuh. Tadi semua. Nah, apalagi Alawiyinnya, Alawiyyin palsu. Duriat palsu. Tadi semua. Tadi semua. Nah, inilah. Hati-hati ya sahabat. Tadi semua. Nah inilah ya harus kita paham. Maka sejarah, ayo belajar sejarah. Maka bukan hanya tentang ilmu pada diri, tapi arkeologi kita kuasai. Filologi kita pahami, genetika kita pahami. Kemudian juga kita pahami juga tentang sejarah tadi semua. Ya, kitab-kitab sejarah, tarikh. Bagaimana? Coba kamu berpikir, kenapa yang disebut siapa Abu Hurairah itu? Maaf Abah. Kalau bagi Abah sendiri Abu Hurairah itu bukan siapa-siapa. Bahkan ada fitnah yang diciptakan. Maaf. Kenapa Abu Hurairah kepada orang ahli sunnah wal jamaah seolah-olah semuanya ibadah bersumber pada Abu Hurairah. Kau hilangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Ali disingkirkan jauh-jauh. Fatimah disingkirkan jauh-jauh. Coba dikisahkan Abu Hurairah itu hanya hidup 2 tahun saja bersama Rasul. Tapi kok kenapa? Kayak menguasai seluruhnya. Bahkan mengecilkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Coba kamu sadari, pakai pikiran. Bahkan muncul hadis itu dari orang Bukhara, dari Tajikistan, Uzbekistan. Ahli-ahli yang kamu anggap soheh itu. Coba kamu, ya Allah, itulah ilmu mantek diperlukan. Akal yang tadi syu'aul basyirah. Tapi syu'aul basyirah itu hanya akan muncul kalau tadi ainul basyirah. Yang sudah hidup. Dan dengan ainul basyirah itu yang tahalli. Kalau syu'aul basyirah tahalli. Maka akan muncul adalah hakul basyirah. Melihat dengan penglihatan Allah. Itulah orang makrifat. Orang makrifat melihat dengan Allah. Mendengar dengan Allah. Berkalam dengan Allah. Karena dia sudah dimatikan dari awal. Tadi semua sahabat. Ya. Adapun orang seperti Abah. Dulu Abah diam. Tapi karena sekarang adalah waktunya bicara. Kalau bukan Abah bicara, IAI akan bicara. Kalian tunggu nanti. Masanya IAI nanti ngomong makrifat. Mengenal diri. Mengenal Allah. Memaki-maki kiai nanti. Tadi semua. Ya. Seperti belum lama ini IAI memaki-maki pendeta. Tadi semua sahabat. IAI itu makhluk. Tapi diciptakan oleh Allah. Lihat. Sampai orang, saya tadi malam googling orang yang menciptakannya sendiri bingung. Ternyata IAI itu kok sekarang jadi punya kayak seperti punya rasa. Kalau udah ngomong rasa. Hati-hati ya sahabat, kita sedang ada di penghujung tadi semua. Dalam satu siklus tadi semua ya. Maka itu saja barangkali ya. Jadi orang bedanya orang tadi sama siapa Mas Mas Adi ya. Jadi yang berbeda orang berilmu, orang ma'rifat itu. Jadi orang ma'rifat itu ada mengalami. Jadi bukan katanya tadi semua. Orang berilmu katanya tadi semua. Maka disitulah sesungguhnya kenapa ada manusia yang sudah sampai ma'rifat itu disebut Yasin. Nabi Muhammad disebut Yasin. Karena ya huruf hijaiyah yang terakhir alif. Manusia dari alif Adam, ba Hawa. Ta, gabungan Adam dan Hawa, takwa. Shin, syukur. Tapi syukur itu terjadi kalau sudah jahaho, jim, bil jim, tajali. Bil jim tajali kalau tahali, bilha. Tapi tahali hanya akan kalau taholi, kosongkan. Barulah kamu akan ngerti zal, zikir. Apa itu zikir? Zikir itu zakaru yadkuru dikrun, ingat. Ingat pada apa? Menyaksikan fiilnya pada tubuhmu. Disebut zikir syariat. Tadi zikir syariat dengan ucapan dan perbuatan. Zikir thariqat dengan hati. Zikir hakikat dengan ruh. Zikir ma'rifat adalah dengan rasa. Tadi semua. Ya. Dengan ma'rifat. Orang syariat tadi semua hanya untuk menyaksikan fiilnya. Orang thariqat sebetulnya ada membenarkan asmanya. Orang hakikat menyaksikan sifatnya. Maka orang beribadah dengan syariat hanya mendapatkan kepalsuan dan kesyirikan. Orang beribadah dengan thariqat sudah akan mengenal kepada siapa yang diibadahi. Orang yang beribadah dengan hakikat sudah sampai kepada yang diibadahi. Orang beribadah dengan ma'rifat sudah tidak lagi kata sembah menyembah, hormat menghormati, ingat mengingat, zikir semua. Karena sudah berubah dari zikir tubuhnya, zikir ma'goplatin, masuklah zikir ma'yakdotin pada hatinya, masuklah zikir ma'hudurin pada ruhnya. Sudah hilangnya la sautun lahar pun sudah tidak lagi. Maka tadi mana arafullah bahwa Allah. Siapa yang tahu Allah? Dialah Allah. Dialah wujudullah. Dalam wujud Muhammad. Dialah Rasulullah di zaman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka kalau kamu belum menemukan Rasulullah pada dirimu, minimal kau tadi carilah wasilah. Ingat itu.
Wabdagu, kita tidak mungkin langsung pada Allah. Sama seperti tidak langsung pada Rasulullah. Tapi cukuplah Rasul di zaman Shin, Yasin tadi semua. Yang penting dia sudah Yasin. Karena ya-nya sudah sampai kepada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Bahkan yang sudah kul huwallahu ahad itu sudah isbatul yakin. Katakan, ceritakan apa yang kau. Ahadnya Allah itu bagaimana tuh. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Itulah merah dal 5, dal yang 5. Itulah yang disebut ilmu ikhlas, mukhlas. Maka dunia ini sudah dipadamkan karena tidak lagi digoncang-ganjing dengan dunia ini. Kenapa? Dunia ini walaupun la uzainana tajin tadi diperindah oleh iblis, maka dia sudah tidak melihat lagi. Iblis tidak mampu mempercantik dunia ini kepada ahli ma'rifat. Di mata dia abu-abu semuanya. Udah sama. Kemanapun kamu hadapkan hanya melihat wajah Allah. Itu orang ma'rifat. Orang ma'rifat tidak terjebak dengan bentuk dan rupa. Apalagi pada agama, pada apa. Nah itulah. Maka kenapa orang yang sampai di titik itu disebut sesat. Hadis semua. Dan Nabi pun sudah berkata, sampailah kamu dianggap sesat oleh manusia. Berzikirlah sampai kamu dianggap gila oleh manusia. Itu sama. Ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf, ini sudah lebih melulu ya. Karena sekarang ini kita bicara tentang mengenal Allah ya. Tadi kita harus butuhkan waktu yang cukup ya. Sehat semua, tadi semua. Jangan lihat bicara ini. Ini adalah speaker yang bunyi. Pada saat kamu melihat speaker bunyi, yakinlah bukan speaker itu yang bunyi. Juga bukan kabel yang menyambung ke speaker itu. Dan bukan juga mikrofon. Bukan juga mulut. Tapi yang bicara kalam. Pada saat kau sudah bicara kalam, berarti sesungguhnya kau sedang digunakan oleh dia. Kalam dia. Maka silahkan. Orang yang sudah digunakan oleh Allah pasti dianggap sesat keluarnya. Itu saja patokannya. Kalau kamu sudah dianggap sesat, kamu sudah benar. Nah, di semua. Karena kamu akan terasing, kamu akan sunyi, kamu akan sendiri. Tadi semua. Udah ahad, somad, fardan, witron, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Tubuhmu sudah menjadi Al-Mahdi. Hatimu sudah jadi Muhammad. Ruhmu sudah jadi Ahmad. Hidupmu sudah jadi Ahad. Ahad Zatullah. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi. Kamu sudah menemukan Al-Mahdi di samping Ka'bah jantungmu. Dialah yang akan berikan petunjuk. Dialah guru sejati, itulah Al-Mahdi. Ada pada setiap makhluk. Ya, ingat itu. Ya, itu saja. Mohon maaf surang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.